Malam itu, kabut tipis menyelimuti jalan-jalan sempit Mojokerto. Hujan rintik-rintik menetes dari atap rumah tua di pinggiran kota, menciptakan irama yang hampir seperti bisikan. Di balik jendela rumah itu, Supri, pria 48 tahun dengan rambut mulai memutih dan mata tajam penuh misteri, duduk menyendiri. Tangannya terulur ke kandang-kandang burung yang berderet rapi, setiap burung tampak tenang, namun matanya bersinar seperti memiliki rahasia sendiri. Supri bukan peternak burung biasa. Sejak kecil, ia belajar dari kakeknya ilmu gaib yang diwariskan turun-temurun. Ilmu itu bukan hanya untuk menenangkan jiwa atau menyembuhkan ternak yang sakit, tetapi juga untuk membaca bisikan dunia lain melalui sayap dan kicau burung. Supri bisa berbicara dengan burung, mendengar setiap pesan, memahami setiap kegelisahan, bahkan mengetahui rahasia yang manusia sembunyikan. Malam itu, burung-burungnya bergerak gelisah. Seekor perkutut menabrak jendela, sementara kakatua memutar-mutar di langit-langit. Supri menutup mata, merasakan getaran energi yang asing. Ada sesuatu yang tidak beres, gumamnya lirih. Suara-suara gaib berbaur dengan rintik hujan, membentuk bisikan samar yang hanya bisa didengar oleh telinga yang terbuka. Ia bangkit, menyusuri lorong rumah yang dipenuhi aroma kayu tua dan dedaunan basah. Setiap langkahnya berirama dengan celoteh burung-burungnya. Di halaman, burung hantu hinggap di cabang pohon, menatapnya dengan mata bulat penuh misteri. Supri tahu, malam ini bukan malam biasa. Ada bahaya, ada rahasia, dan ada orang-orang yang terperangkap dalam gelapnya kota. Hatinya bergetar ketika sebuah energi dingin menyusup melalui jendela. Supri merasakan kemarahan, ketakutan, bahkan keputusasaan, energi yang tak kasat mata namun nyata. Ia menunduk, menepuk burung perkutut yang hinggap di bahunya. "Tolong tunjukkan jalan malam ini," bisiknya. Burung itu mengepakkan sayap, menimbulkan suara yang nyaris seperti tawa. Di balik kegelapan, bayangan-bayangan menyelinap di lorong-lorong kota. Kejahatan, kebohongan, dan rahasia menunggu untuk diungkap. Dan Supri, bersama burung-burungnya yang setia, akan menjadi saksi dan penengah antara dunia manusia dan dunia gaib. Saat malam semakin larut, Supri duduk kembali di depan kandang, mendengarkan celoteh burung-burungnya yang kini tenang, namun matanya tetap waspada. Ia tahu, esok pagi akan membawa kasus baru, misteri baru, dan rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Dan di kota Mojokerto, nama Supri perlahan akan dikenal sebagai pria yang bisa melihat dan mendengar hal-hal yang tak bisa dijangkau manusia biasa, penjaga rahasia malam, penghubung antara manusia dan burung, serta pemburu kebenaran di dunia yang penuh misteri. Pagi itu, kabut tipis masih menempel di sudut-sudut jalan Mojokerto. Supri sedang menyiram kandang burungnya ketika terdengar ketukan keras di pintu kayu rumahnya. Ia mengangkat kepala dan melihat dua polisi berdiri dengan wajah tegang. "Pak Supri, kami membutuhkan bantuan Anda," ujar salah satu polisi, seorang pria paruh baya bernama Kompol Hadi. "Kejadian di rumah Pak Rudi, perhiasannya hilang, dan kami benar-benar bingung. Tidak ada jejak masuk, tidak ada saksi." Supri mengangguk perlahan. Ia menyeka tangannya di kain, lalu melangkah ke kandang burung merpati. "Beri aku waktu sebentar," katanya sambil menatap burung-burungnya. Burung-burung itu tampak gelisah, mengepakkan sayap kecil mereka, seolah memahami urgensi situasi. Supri menutup mata, merasakan getaran energi yang tersisa di lokasi kejadian, bau perhiasan yang tersisa, langkah-langkah yang tergesa, dan rasa takut yang ditinggalkan pencuri. Seketika, seekor merpati putih mengepakkan sayapnya dan hinggap di bahunya. Supri mendengarkan celoteh halusnya, yang bagi orang biasa hanyalah suara burung, namun bagi Supri adalah pesan yang jelas, arah pelarian pencuri. Dia lewat jalan belakang, menuju gudang tua dekat sungai, gumam Supri pelan. Polisi menatapnya dengan mata membelalak. "Benarkah, Pak Supri? Kami tidak menemukan apapun di sana," tanya Hadi. Supri tersenyum tipis. "Percayalah pada burung. Mereka melihat apa yang manusia tidak bisa lihat." Mereka segera menuju lokasi yang ditunjukkan oleh burung merpati. Di gudang tua itu, terlihat bekas pergerakan, pintu yang sedikit terbuka, jejak sepatu di lantai tanah, dan di sudut gudang, perhiasan yang hilang disembunyikan dalam kotak kayu tua.
Polisi menangkap pelaku yang ternyata adalah seorang mantan pegawai rumah tersebut, yang putus asa karena masalah ekonomi. Supri berdiri di halaman gudang, melihat burung merpati hinggap di bahunya. "Kau sudah bekerja dengan baik," katanya lembut. Burung itu mengepakkan sayapnya seolah tersenyum. Saat kembali ke rumahnya, Supri merenung. Dunia manusia penuh rahasia dan keserakahan, namun burung-burungnya selalu setia menunjukkan jalan. Ia sadar, ilmunya bukan hanya untuk menjaga ternak atau mendengar bisikan gaib, tetapi juga untuk menegakkan keadilan di kota yang kadang buta ini. Malamnya, di kandang rumah tua itu, burung-burung kembali bersiul dengan tenang. Supri menatap mereka, tersenyum, dan berbisik, "Besok, kita akan menghadapi misteri lain. Kota ini tidak pernah tidur, begitu juga kita." Malam itu, kota Mojokerto diselimuti kabut tebal. Lampu jalanan hanya mampu menembus kabut beberapa meter, menciptakan bayangan yang menari di dinding rumah dan pepohonan. Supri duduk di kursi kayu di depan kandang burungnya, merasakan energi malam yang tak biasa. Seekor burung hantu, dengan mata bulat dan menembus kegelapan, hinggap di cabang pohon dekatnya. Tiba-tiba, telepon berdering. Di ujung telepon terdengar suara Kompol Hadi. "Pak Supri, ada kejadian di kebun jagung desa Kedaung. Seorang warga ditemukan tewas, tidak ada saksi, tidak ada jejak. Kami butuh bantuan Anda." Supri menutup mata, menghela napas panjang. Energi di sekitarnya terasa panas, penuh amarah dan kesedihan. "Aku akan datang," jawabnya. Ia segera bersiap, membawa burung hantu yang tampak seakan mengerti urgensi situasi. Setibanya di lokasi, tubuh korban tergeletak di antara tanaman jagung basah oleh embun malam. Polisi sudah memasang garis polisi, tetapi tidak menemukan tanda-tanda masuk atau keluar dari lokasi. Supri berjalan perlahan, merasakan getaran energi yang tersisa, rasa takut yang tertinggal, kemarahan yang membara, dan dendam yang tersembunyi. Ia menutup mata dan menaruh tangan di tanah basah. "Berbicaralah padaku, teman kecil," bisiknya kepada burung hantu yang hinggap di bahunya. Burung itu menatap ke arah rumah tua di dekat kebun, lalu mengepakkan sayap dan terbang mengitari lokasi. "Dendam lama, bukan korban yang utama, tapi sesuatu yang diwariskan," gumam Supri. Ia membuka mata, menatap Kompol Hadi yang menunggu dengan sabar. "Pelaku tidak sembarangan. Ini bukan pembunuhan biasa. Kita harus mencari jejak lama, sesuatu yang manusia sering lupakan." Dengan panduan burung hantu, Supri menelusuri rumah tua yang terbengkalai. Di sana, di balik papan kayu lapuk, ia menemukan senjata yang digunakan pelaku, serta sebuah surat wasiat tua yang telah menggerakkan dendam selama bertahun-tahun. Burung hantu hinggap di atas surat itu, menatap Supri seakan memastikan ia memahami pesan yang tersirat. "Kau melihatnya juga, iya?" Supri berbisik. Dendam itu menumpuk lama, sampai akhirnya menciptakan tragedi. Polisi kemudian menangkap pelaku, seorang pria yang memiliki dendam keluarga terhadap korban, yang selama bertahun-tahun menunggu kesempatan untuk membalas. Supri berdiri di kebun jagung, merasakan energi yang perlahan mereda. Ia menepuk bahu burung hantu, berterima kasih atas bantuannya. Di perjalanan pulang, Supri menatap langit malam. Kota ini memang penuh misteri. Setiap dendam, setiap rahasia, bahkan yang manusia lupa, tetap meninggalkan jejak, gumamnya. Burung hantu mengepakkan sayap, seperti menegaskan bahwa malam selalu menjadi saksi. Sesampainya di rumah, Supri kembali ke kandang burungnya. Malam itu, suara celoteh burung-burungnya terdengar lebih tenang, namun matanya tetap waspada. Ia tahu, misteri berikutnya menunggu. Kota Mojokerto tak pernah benar-benar tenang, dan perannya sebagai penghubung antara manusia dan dunia gaib baru saja dimulai. Siang itu, kota Mojokerto tampak sibuk seperti biasa. Pasar tradisional dipenuhi pedagang dan pembeli, namun di tengah keramaian, polisi sedang dibuat pusing oleh kasus penipuan uang palsu yang menyebar ke berbagai toko dan pedagang. Ratusan orang merasa dirugikan, tetapi pelaku tetap misterius dan selalu selangkah lebih maju dari polisi. Kompol Hadi kembali menghubungi Supri. "Pak Supri, kami butuh bantuan Anda. Ini bukan kasus biasa, ini jaringan besar, dan semua petunjuk kami buntu," ujar Hadi dengan nada cemas.
Supri menutup mata sejenak, merasakan energi yang tersisa dari pedagang yang dirugikan. Ia berdiri di kandang burungnya, memanggil kakatua peliharaannya yang cerdas. Burung itu menoleh, lalu menirukan suara-suara orang yang pernah ia dengar di pasar, termasuk percakapan pelaku yang sedang menukarkan uang palsu. "Kau dengar itu?" Supri menatap polisi dengan tenang. Burung ini bisa mengulang percakapan yang ia dengar sebelumnya. Ia telah merekam suara pelaku. Hadi menatap Supri skeptis tapi tak punya pilihan lain. "Baiklah, apa yang harus kami lakukan?" Supri menutup mata, membiarkan kakatua menirukan kembali suara pelaku. Setiap kata, setiap nada suara, ia tangkap dan tafsirkan. Burung itu terbang ke arah pasar lama, menukik ke ganggang sempit, lalu hinggap di dekat toko kosong. "Ini tempat mereka menyimpan hasil kejahatan mereka," kata Supri sambil menatap lokasi yang ditunjukkan burung. Polisi segera bergerak, menggerebek tempat itu, dan menemukan tumpukan uang palsu serta dokumen yang membongkar jaringan penipuan. Beberapa pelaku tertangkap, sementara yang lain melarikan diri. Di tengah kegembiraan polisi, Supri berdiri di tepi gang, memandangi kakatua yang hinggap di bahunya. "Kau hebat hari ini," bisiknya. Burung itu mengepakkan sayap, seolah tersenyum puas. Namun, di balik kesuksesan itu, Supri merasakan ada energi gelap yang masih tersisa, rasa serakah dan licik yang belum sepenuhnya hilang. Ia tahu, kasus ini hanyalah bagian kecil dari misteri yang lebih besar, dan jaringan ini mungkin akan muncul kembali. Malamnya, Supri duduk di depan kandang burungnya, mendengarkan kakatua menirukan suara manusia yang ia dengar siang tadi. Ia tersenyum samar, menyadari bahwa kemampuan untuk berbicara dengan burung bukan hanya memberi petunjuk, tetapi juga menjadi jendela untuk memahami sifat manusia, keserakahan, kebohongan, dan tipu daya yang tersembunyi di balik keramaian kota. Di Mojokerto, Supri semakin dikenal, bukan hanya sebagai peternak burung, tetapi sebagai pria yang mampu menembus rahasia gelap kota dengan bantuan sahabat-sahabat bersayapnya. Dan ia tahu, misteri berikutnya tidak akan lama muncul. Setelah penggerebekan di pasar lama, Supri merasa ada sesuatu yang belum beres. Burung kakatua peliharaannya tetap gelisah, terbang mengitari rumah Supri, sambil menirukan suara-suara manusia yang samar. Supri menatapnya dengan serius. "Ini belum selesai, ya?" gumamnya. Kakatua itu mengeluarkan suara berulang, "Gudang, malam, semua, tunggu." Supri mengerutkan dahi. Ia menafsirkan pesan itu sebagai petunjuk lokasi lain, sebuah gudang yang lebih tersembunyi, kemungkinan tempat penyimpanan uang palsu yang lebih besar dan dokumen penting yang mengungkap jaringan penipuan. Malamnya, ia pergi ke gudang yang dimaksud, dengan kakatua hinggap di bahunya. Jalanan gelap, kabut menyelimuti, dan bau lembab menyengat hidung. Supri merasakan energi ketegangan yang menyelimuti tempat itu, manusia dan niat jahat yang bersembunyi, tapi juga keputusasaan dan keserakahan yang melekat kuat. Di depan gudang, ia mendengar bisikan samar, "Mereka tahu kita datang." Supri menutup mata sejenak, berkomunikasi dengan burung kakatua. Burung itu kemudian menirukan suara manusia yang sedang berbisik di dalam gudang, "Cepat simpan semua, jangan sampai ketahuan." Supri memberi isyarat kepada polisi yang menunggu di luar untuk bersiap. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam gudang yang gelap. Di sudut, tumpukan uang palsu, dokumen, dan beberapa alat pencetak terlihat jelas. Supri merasakan energi bersalah, takut, dan panik dari pelaku yang tersembunyi di gudang. "Keluar sekarang, kita sudah tahu semua," seru Kompol Hadi dari luar. Pelaku, beberapa orang muda yang tampak gugup, keluar sambil menyerah. Mereka terkejut melihat Supri berdiri di tengah gudang dengan kakatua di bahunya. "Siapa, kau?" tanya salah seorang dengan gemetar. Supri tersenyum dingin. "Aku hanya teman burung-burungku. Dan mereka memberitahuku rahasia yang kalian pikir tersembunyi." Polisi segera mengamankan semua bukti dan pelaku. Supri berdiri di luar gudang, memandang kakatua yang menatapnya seakan bangga. "Kerja bagus, teman kecil," katanya lembut. Namun, malam itu Supri tetap gelisah. Energi gelap yang tersisa menunjukkan bahwa ada pihak lain yang masih bermain di balik layar, lebih licik, lebih tersembunyi, dan lebih berbahaya. Ia tahu,
Penipuan ini hanyalah awal dari misteri yang lebih besar yang menunggu di Mojokerto. Sambil kembali ke rumah, Supri menatap langit malam. Kota ini tidak pernah tidur, dan aku, bersama sahabat-sahabat bersayapku, akan selalu menjaga rahasianya. Di kandang burungnya, kakatua kembali bersiul lembut, dan burung-burung lain berkicau seolah memberi isyarat. Tantangan berikutnya akan segera datang, dan mereka siap menghadapi malam yang penuh misteri. Pagi itu, pasar Mojokerto dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, namun di salah satu sudut kota, suasana penuh kecemasan. Seorang anak bernama Dika, berusia 10 tahun, dilaporkan hilang saat bermain di taman dekat pasar. Orang tua panik, polisi kebingungan, dan berita menyebar dengan cepat. Kompol Hadi segera menghubungi Supri. "Pak Supri, kami benar-benar membutuhkan bantuan Anda," ucap Hadi dengan nada panik. Sudah beberapa jam, dan anak itu tidak ada tanda-tanda keberadaan. Supri menghela napas, menatap burung jalak peliharaannya yang sedang hinggap di tangannya. Jalak itu terkenal cerdas, bisa menirukan suara manusia, dan memiliki kemampuan mengingat lokasi-lokasi tertentu. Supri tersenyum tipis. "Kita akan menemukannya," kata Supri pelan. "Tapi aku butuh jalakku untuk berbicara malam ini, siang ini." Supri menutup mata, merasakan energi yang tersisa dari anak hilang itu, ketakutan, kebingungan, dan kepanikan. Jalak itu mengepakkan sayap, lalu menirukan suara Dika yang terdengar samar, "Tolong, aku di sini." Supri mengikuti arah suara itu, menyusuri ganggang sempit dan lorong-lorong belakang pasar. Di sebuah gudang kosong dekat pasar, Supri merasakan energi yang campur aduk, ketakutan anak, rasa bersalah pelaku, dan kegelapan yang bersembunyi di sudut ruangan. "Disinilah," bisik Supri, memanggil polisi untuk bersiap. Dengan hati-hati, Supri masuk ke gudang. Di sudut gelap, Dika duduk dengan mata terbuka lebar, takut. Seorang pria muda, yang ternyata membawa motif menculik untuk menakut-nakuti keluarga demi utang, terlihat panik ketika melihat Supri dan polisi. "Kami menemukannya. Jangan bergerak," teriak Kompol Hadi dari luar. Supri menunduk ke arah Dika, tersenyum lembut. "Aku di sini untuk membawamu pulang, anak kecil. Jangan takut," katanya. Jalak yang hinggap di bahunya menirukan suara anak itu, membuat Dika sedikit tenang. Polisi segera mengamankan pelaku, dan anak itu kembali ke pelukan orang tuanya. Supri berdiri di halaman gudang, menatap Jalak yang hinggap di bahunya. "Kau hebat, teman kecil. Tanpa bantuanmu, ini akan menjadi tragedi," katanya lembut. Malamnya, Supri kembali ke kandang burungnya. Ia duduk di kursi kayu tua, mendengarkan celoteh burung-burungnya yang kini bersiul riang, meski mata Supri tetap waspada. Ia tahu, kota Mojokerto penuh misteri, dan ancaman tidak selalu terlihat jelas. Anak hilang ini hanyalah salah satu contoh betapa manusia terkadang tersesat, dan dunia gaib, melalui sahabat bersayapnya, memberi petunjuk untuk menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Sambil menatap langit malam yang mulai gelap, Supri tersenyum tipis. Kota ini memang tak pernah tidur. Dan aku, bersama burung-burungku, akan selalu waspada. Malam itu, kota Mojokerto terasa berbeda. Angin bertiup dingin, membawa aroma hujan yang belum turun, dan lampu-lampu jalan tampak redup, seolah takut menembus kabut gelap. Supri duduk di depan kandang burungnya, menatap burung beo kesayangannya yang menirukan suara manusia dengan sangat jelas. Burung beo itu tampak gelisah, berkicau tidak menentu, dan menirukan suara-suara percakapan manusia yang terdengar aneh. Supri menutup mata, merasakan energi gelap yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada konspirasi besar di kota ini, lebih licik dan tersembunyi daripada kasus penipuan atau anak hilang yang pernah ia tangani. Ia tahu burung beonya, mendengar percakapan rahasia dari orang-orang berpengaruh di kota, dan pesan yang tersampaikan bersifat genting. Kompol Hadi tiba di rumah Supri, menatap burung beo yang terus menirukan kalimat samar. "Uang, malam, laksanakan, jangan sampai tertangkap." "Hadi, ini bukan urusan kecil," ujar Supri dengan suara tegas. "Mereka merencanakan sesuatu yang besar, melibatkan banyak orang. Kita harus bertindak hati-hati." Mereka segera mempersiapkan pengintaian malam itu.
Burung beo dilepas untuk terbang di atas gedung-gedung kota, sambil terus menirukan suara-suara rahasia yang didengar. Supri, dengan kemampuan gaibnya, mengikuti energi yang ditunjukkan burung, menafsirkan lokasi-lokasi kritis. Akhirnya, mereka menemukan gudang tersembunyi di pinggiran kota. Di sana, beberapa pejabat lokal dan orang-orang yang terlibat jaringan kriminal tengah merencanakan penggelapan uang kota dan penyelundupan dokumen penting. Suara burung beo menirukan percakapan mereka secara persis, memberi bukti yang tak terbantahkan. Sekarang, Hadi, Supri berbisik, kita punya semua yang kita butuhkan. Polisi siap. Dengan koordinasi yang cepat, polisi menggerebek gudang itu. Pelaku terkejut melihat Supri berdiri di tengah, bersama burung beo yang menirukan setiap kata mereka sebelumnya. Mereka tidak bisa menyangkal bukti suara yang direkam secara alami oleh burung. Setelah penggerebekan, jaringan konspirasi berhasil diungkap. Dokumen penting dikembalikan, uang kota diselamatkan, dan para pejabat yang terlibat dihukum. Supri berdiri di halaman gudang, menatap burung-burungnya yang kini tenang, namun matanya tetap waspada. Malam itu, ia kembali ke rumahnya, duduk di depan kandang burung. Burung beo menirukan suara manusia yang terdengar seperti tertawa lega, sementara burung lain bersiul riang. Supri tersenyum tipis, menyadari bahwa kemampuan gaibnya, kemampuan berkomunikasi dengan burung, bukan hanya untuk mengungkap kasus kecil, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan kota dari konspirasi dan kejahatan besar. Kota ini memang penuh misteri dan rahasia, gumamnya. Tapi selama aku dan sahabat-sahabat bersayapku ada, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ia menatap langit malam yang gelap dan berbisik pelan, besok, misteri baru mungkin akan muncul. Dan aku akan tetap waspada. Sejak malam itu, kota Mojokerto tidak lagi sama bagi sebagian orang. Beberapa rahasia yang tersembunyi terungkap, kejahatan yang licik berhasil digagalkan, dan anak-anak yang hilang kembali ke pelukan orang tua mereka. Semua itu berkat seorang pria sederhana, 48 tahun, bernama Supri, yang menjalani hidupnya di antara kicau burung-burungnya dan bisikan dunia gaib yang hanya ia bisa dengar. Di rumah tua di pinggiran kota, Supri duduk di kursi kayu di depan kandang burungnya. Burung perkutut, merpati, kakatua, jalak, dan beo, semua bersatu dalam kesunyian malam, seakan merayakan kemenangan yang tak terlihat oleh mata manusia. Supri menatap mereka, tersenyum tipis. Kau semua sahabat sejati, teman yang menghubungkan aku dengan kebenaran yang tersembunyi, bisiknya pelan. Ia merenung, mengingat setiap kasus yang baru saja terpecahkan. Dari pencurian perhiasan, pembunuhan misterius, penipuan uang palsu, hingga anak hilang dan konspirasi besar, semua mengajarkan satu hal yang sama. Manusia sering tersesat, tetapi keadilan bisa ditemukan jika kita mau melihat lebih dari apa yang tampak. Supri menutup mata dan merasakan energi malam. Ia bisa mendengar bisikan halus dari kota yang tertidur, rasa takut yang tersisa, harapan yang menunggu, bahkan niat baik dan jahat yang bercampur dalam kegelapan. Ia tersenyum, sadar bahwa perannya bukan hanya sebagai peternak burung, tapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan dunia gaib. Setiap malam adalah misteri baru, gumamnya, menepuk bahu burung beo yang hinggap di tangannya. Dan setiap misteri membutuhkan mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dan hati yang tetap teguh. Di luar rumah, kabut mulai menipis, lampu kota berkelip-kelip, dan suara burung malam terdengar samar di udara. Supri tahu, kota ini tidak pernah benar-benar tenang, dan dunia manusia penuh rahasia yang tersembunyi di balik tawa, tangis, dan bisik-bisik orang-orang yang tak terlihat. Namun Supri tidak takut. Ia duduk di depan kandang, dikelilingi sahabat bersayapnya, merasakan getaran energi yang menenangkan. Ia tahu, selama ia ada, selama burung-burungnya tetap setia, kebenaran dan keadilan akan selalu menemukan jalannya, meskipun melalui cara yang tak kasat mata, melalui celoteh dan bisikan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang peka. Malam itu, Supri menatap langit yang gelap namun penuh bintang, dan berbisik pelan. Kota Mojokerto, kau penuh misteri. Dan aku, akan selalu menjadi penjagamu, bersama sahabat-sahabat bersayapku. Burung-burungnya berkicau lembut, merpati mengepakkan sayap, kakatua menirukan suara manusia, jalak mengeluarkan siulan khasnya,
dan Beo menirukan tawa kecil Supri. Semuanya bersatu dalam harmoni malam, menandai akhir dari sebuah rangkaian misteri, dan awal dari kewaspadaan yang tak pernah berakhir. Di kota yang penuh rahasia, Supri tetap diam, waspada, dan setia. Penjaga malam Mojokerto, seorang pria yang bisa berbicara dengan burung, mendengar bisikan gaib, dan menegakkan kebenaran, dengan cara yang hanya ia dan sahabat bersayapnya mengerti.